Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang yang nonton video ini sesuai waktunya. Gimana kabarnya? Semoga masih diberi nikmat kesehatan ya. Amin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa memaparkan dan menyimak materi lanjutan dari matkul metodologi penelitian bisnis yang akan dijelaskan oleh kelompok 3 pada video ini. Dan tak lupa pula, mari kita kirimkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliau yang telah membawa umat manusia dari alam yang gelap gulita menuju ke alam yang terang benderang seperti hari ini. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian bisnis Bapak Dr. Muhammad Zaki SEMMI serta teman-teman semua yang saya cintai. Hari ini kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang akan melaksanakan pemaparan materi mengenai metode pengumpulan data. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana saya sendiri, Hamdani Gustiawan, sebagai moderator. Selanjutnya ada Dina Mariani sebagai presenter pertama, ada Fadia Fakih Mahardini sebagai presenter kedua, Fajar Adi Rahman sebagai presenter ketiga, dan yang terakhir presenter keempat, Eva Layatul Makfiroh. Nah, adapun sub-sub unit dari metode pengumpulan data ini terdiri dari 4. Yang pertama, wawancara. Kedua, kuesioner dan desain kuesioner. Yang ketiga, studi observasi. Dan yang terakhir, tes proyektif. Nah teman-teman, dari saya ada intro dikit nih. Kalian tahu nggak kalau data-data itu diperoleh dari mana aja? Terus dari sumber yang mana? Dan dari berapa sumber? Nah, jadi data yang dikumpulkan itu dapat diperoleh dari 2 sumber, yaitu primer atau sekunder. Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti tentang variabel-variabel yang menarik untuk tujuan penelitian tertentu. Sedangkan data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang sudah ada. Nah, contoh sumber data primer itu pertama, individu. Dari individu ini memberikan informasi ketika diwawancarai, diberikan kuesioner atau untuk diamati. Kedua, ada focus group. Nah, focus group ini biasanya terdiri dari 8 hingga 10 anggota atau panel dengan moderator memimpin diskusi selama sekitar 2 jam tentang topik, konsep, atau produk tertentu. Yang ketiga, panel. Jika fokus group bertemu untuk sesi kelompok 1 kali, maka untuk panel atau anggota bertemu lebih dari 1 kali. Studi panel sangat berguna dalam kasus di mana efek dari intervensi atau perubahan tertentu akan dipelajari selama periode waktu tertentu. Panel bisa berupa statis atau dinamis. Dan yang terakhir, contoh dari sumber data primer yaitu sumber yang tidak mengganggu. Sumber yang tidak mengganggu berasal dari sumber primer yang tidak melibatkan orang. Salah satu contohnya yaitu banyaknya berbagai merek minuman ringan yang ditemukan di kantong sampah yang akan menentukan tingkat konsumsinya. Seperti itu. Selanjutnya, untuk contoh sumber data sekunder, arsip atau arsip perusahaan. Terus ada publikasi pemerintah, analisis industri yang ditawarkan oleh media, situs web, internet, dan sebagainya. Dalam beberapa kasus, lingkungan atau pengaturan dan peristiwa tertentu dapat menjadi sumber data sendiri, seperti misalnya mempelajari tata letak pabrik. Seperti itu. Oke, mungkin itu intro singkat yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya langsung saja saya persilahkan untuk para presenter untuk memaparkan materi-materinya. Dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu wawancara. Wawancara.
Salah satu metode pengumpulan data adalah dengan mewawancarai responden untuk mendapatkan informasi tentang masalah yang diminati. Wawancara bisa tidak terstruktur atau terstruktur dan dilakukan baik secara tatap muka atau melalui telepon atau online. Wawancara tidak terstruktur diberi label karena pewawancara tidak memasuki setting wawancara dengan urutan pertanyaan yang direncanakan untuk ditanyakan kepada responden. Tujuan dari wawancara tidak terstruktur adalah untuk membawa beberapa masalah awal ke permukaan sehingga peneliti dapat menentukan variabel apa saja yang perlu diteliti lebih dalam. Lalu ada wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan ketika sudah diketahui sejak awal informasi apa yang dibutuhkan. Pewawancara memiliki daftar pertanyaan yang telah ditentukan untuk ditanyakan kepada responden, baik secara pribadi, melalui telepon, atau melalui media PC. Pertanyaan-pertanyaan tersebut cenderung berfokus pada faktor-faktor yang muncul selama wawancara tidak terstruktur dan dianggap relevan dengan masalah tersebut. Lalu yang ketiga ada tips untuk wawancara. Peneliti perlu membangun hubungan baik dengan responden dan memotivasi mereka untuk memberikan tanggapan yang relatif bebas dari biasa dengan menghilangkan kecurigaan, ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Apapun yang mungkin mereka miliki tentang penelitian dan konsekuensinya. Ini dapat dicapai dengan bersikap tulus, menyenangkan, dan menghargai. Jika responden diberitahu tentang tujuan penelitian dan bagaimana dia dipilih menjadi salah satu orang yang diwawancarai, akan ada komunikasi yang lebih baik antara para pihak. Peneliti juga dapat memotivasi responden untuk memberikan jawaban yang jujur dan menjelaskan kepada mereka bahwa kontribusi mereka memang akan membantu saat wawancara. Kemudian, peneliti harus mengajukan pertanyaan yang luas pada awalnya dan kemudian mempersempit ke area tujuan. Mengajukan pertanyaan dengan cara yang tidak bias, menawarkan klarifikasi bila diperlukan, dan membantu responden untuk memikirkan masalah yang sulit. Tanggapan harus segera ditranskripsikan dan dipercaya untuk diingat kembali nanti. Lalu yang berikutnya ada wawancara tatap muka dan telepon. Pertama, wawancara tatap muka adalah wawancara yang dilakukan secara langsung antara peneliti dengan responden. Di sini terdapat keuntungan dan kerugiannya. Keuntungan utama wawancara tatap muka atau langsung adalah peneliti dapat menyesuaikan pertanyaan seperlunya, mengklarifikasi keraguan, dan memastikan bahwa tanggapan dipahami dengan benar, dengan mengulangi atau menyusun ulang pertanyaan. Peneliti juga dapat mengambil isyarat nonverbal dari responden. Ketidaknyamanan, stres, atau masalah yang dialami responden dapat dideteksi melalui cemberut, ketukan gugup, dan bahasa tubuh lainnya yang secara tidak sadar diperlihatkan olehnya. Ini tidak mungkin terdeteksi dalam wawancara telepon. Lalu ada kerugian utama dari wawancara tatap muka adalah keterbatasan geografis yang mungkin mereka terapkan pada survei dan sumber daya yang sangat besar yang dibutuhkan jika survei semacam itu perlu dilakukan secara nasional atau internasional. Biasanya pelatihan pewawancara untuk meminimalkan bias pewawancara. Misalnya, perbedaan dalam metode bertanya, interpretasi tanggapan juga tinggi. Kelemahan lainnya adalah responden mungkin merasa tidak nyaman dengan anonimitas tanggapan mereka saat mereka berinteraksi langsung dengan pewawancara. Lalu yang kedua ada wawancara telepon, adalah wawancara yang dilakukan secara tidak langsung antara peneliti dan responden dengan menggunakan media telepon. Di sini juga terdapat keuntungan dan kerugiannya. Keuntungan utama wawancara telepon dari sudut pandang peneliti adalah
bahwa sejumlah orang yang berbeda dapat dihubungi dalam waktu yang relatif singkat. Dari sudut pandang responden, hal itu akan menghilangkan ketidaknyamanan yang mungkin dirasakan sebagian dari mereka saat menghadapi pewawancara secara langsung. Mungkin juga sebagian besar dari mereka akan merasa nyaman untuk mengungkapkan informasi pribadi melalui telepon daripada dengan bertatap muka. Lalu, kerugian utama dari wawancara telepon adalah bahwa responden dapat secara sepihak menghentikan wawancara tanpa peringatan atau penjelasan dengan menutup telepon. Untuk meminimalkan jenis masalah non-respons ini, disarankan untuk menghubungi orang yang diwawancarai sebelum untuk meminta partisipasi dalam survei, memberikan gambaran perkiraan tentang beberapa lama waktu wawancara akan berlangsung, dan menyiapkan waktu yang sesuai bagi kedua belah pihak. Orang yang diwawancarai biasanya cenderung menghargai kesopanan ini dan lebih cenderung bekerja sama. Kerugian lain dari wawancara telepon adalah peneliti tidak akan bisa melihat respon pembaca komunikasi nonverbal. Lalu yang terakhir ada wawancara dengan bantuan komputer. Sebagai pengumpulan informasi yang lebih cepat dan akurat, ditambah dengan analisis data yang lebih cepat dan mudah, biaya lapangan rendah dan tabulasi hasil secara otomatis dimungkinkan. Ini lebih efisien dalam hal biaya dan waktu. Setelah investasi awal yang besar dalam peralatan dan perangkat lunak dilakukan. Ada dua jenis program wawancara dengan bantuan komputer, yaitu CATI dan CAPI. CATI adalah wawancara telepon dengan menggunakan bantuan komputer, dan CAPI adalah wawancara pribadi dengan bantuan komputer. CATI digunakan dalam organisasi penelitian, berguna karena tanggapan terhadap survei dapat diperoleh dari orang-orang di seluruh dunia sejak PC terhubung ke sistem telepon. Monitor PC memunculkan pertanyaan dengan bantuan software dan responden memberikan jawabannya. Komputer memilih nomor telepon panggilan dan menempatkan respon dalam sebuah file. Data tersebut kemudian dianalisis. Wawancara telepon terkomputerisasi dengan suara diaktifkan juga mungkin untuk survei singkat. Data juga dapat dikumpulkan selama survei lapangan melalui komputer genggam dan merekam dan menganalisis tanggapan. Lalu ada CAPI. CAPI melibatkan investasi besar dalam perangkat keras dan perangkat lunak. CAPI memiliki keunggulan karena dapat dikelola sendiri. Artinya, responden dapat menggunakan komputer mereka sendiri untuk menjalankan program sendiri setelah mereka menerima perangkat lunak dan memasukkan tanggapan mereka, sehingga mengurangi kesalahan dalam pencatatan. Namun, tidak semua orang nyaman menggunakan komputer pribadi dan beberapa mungkin tidak memiliki akses ke sana. Sekian materi yang saya paparkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Kemudian metode pengumpulan data yang selanjutnya adalah kuesioner. Jadi sederhananya kuesioner itu adalah serangkaian pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya yang jawabannya dicatat oleh responden. Kuesioner merupakan mekanisme pengumpulan data yang efisien ketika peneliti mengetahui dengan tepat apa yang dibutuhkan dan bagaimana mengukur variabel yang diminati. Kuesioner dapat diberikan secara pribadi atau melalui surat atau juga didistribusikan secara elektronik. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut poin-poin tersebut beserta pedoman desain kuesioner yang meliputi prinsip kata-kata, prinsip pengukuran, dan tampilan umum dari kuesioner. Yang pertama, ada kuesioner yang diberikan secara pribadi. Kuesioner yang diberikan secara pribadi itu berarti bahwa pemberian kuesioner oleh peneliti kepada responden secara langsung. Nah, keuntungannya, peneliti dapat mengumpulkan semua tanggapan secara lengkap dalam waktu yang singkat. Kemudian, keraguan yang mungkin dimiliki responden tentang pertanyaan apapun dapat diklarifikasi saat itu juga. Lalu, peneliti juga diberikan kesempatan secara langsung untuk memperkenalkan topik penelitian dan memotivasi responden untuk memberikan jawaban yang jujur.
Memberikan kuesioner kepada sejumlah besar individu pada saat yang sama itu lebih murah dan menghabiskan lebih sedikit waktu daripada wawancara. Juga tidak membutuhkan banyak keterampilan untuk mengelola kuesioner seperti halnya melakukan wawancara. Sedangkan kuesioner melalui surat ini berarti bahwa peneliti tidak bertemu langsung dengan responden untuk memberikan kuesionernya, akan tetapi melalui media surat. Keuntungannya adalah peneliti dapat menjangkau wilayah geografis yang luas untuk memberikan kuesionernya. Kuesioner itu dikirim ke responden, di mana mereka dapat menyelesaikannya sesuka mereka, di rumah mereka, dan dengan kecepatan mereka sendiri. Namun, tingkat pengembalian kuesioner surat itu biasanya rendah. Kerugian lainnya juga mungkin ada keraguan yang dimiliki responden yang tidak dapat diklarifikasi. Juga dengan tingkat pengembalian yang sangat rendah, sulit untuk menetapkan keterwakilan sampel karena mereka yang menanggapi kuesioner mungkin sama sekali tidak mewakili populasi yang seharusnya. Kemudian ada desain dan survei kuesioner elektronik. Nah, jadi survei kuesioner online ini dengan mudah dirancang dan dikelola ketika mikrokomputer dihubungkan ke jaringan komputer. Data juga dapat dikirimkan kepada responden yang mungkin menggunakan komputer pribadi mereka untuk menjawab pertanyaan. Ini tentu akan membantu jika responden tahu cara menggunakan komputer dan merasa nyaman menanggapinya dengan cara tersebut. Nah, namun di zaman sekarang kita sudah lebih canggih lagi ya. Teknologi sudah lebih canggih lagi ketika perangkat digital itu terhubung dengan jaringan internet. Kemudian kita sekarang mengenal adanya Google Form. Nah, dengan adanya Google Form ini, salah satunya pengguna atau peneliti bisa merancang kuesioner, mengumpulkan data, dan menganalisis data yang telah dikumpulkan. Data yang lebih andal kemungkinan besar dihasilkan karena responden dapat bolak-balik dan dengan mudah mengubah tanggapan. Nah, kemudian kita masuk kepada pedoman desain kuesioner yang tadi meliputi 3 fokus ya, ada prinsip kata-kata, prinsip pengukuran, dan tampilan umum dari kuesioner. Yang pertama, ada prinsip kata-kata. Prinsip-prinsip pemilihan kata tertentu perlu diikuti saat merancang kuesioner. Pertanyaan yang diajukan itu harus sesuai untuk menyentuh variabel, kemudian bahasa dan kata-kata yang digunakan harus sedemikian rupa sehingga dipahami oleh responden. Lalu, bentuk dan jenis pertanyaan harus disesuaikan untuk meminimalkan bias responden. Dan pengurutan pertanyaan harus memfasilitasi kelancaran kemajuan jawaban dari awal hingga akhir. Kemudian, data pribadi harus dikumpulkan dengan memperhatikan kepekaan perasaan responden dan dengan menghormati privasinya. Kemudian selanjutnya ada prinsip pengukuran. Seperti yang telah dijelaskan kelompok sebelumnya, ada beberapa prinsip pengukuran yang harus diikuti untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan itu sesuai untuk menguji hipotesis. Ini mengacu pada skala dan teknik penskalaan yang digunakan dalam konsep pengukuran, serta penilaian validitas dan reliabilitas yang digunakan. Skala yang sesuai harus digunakan tergantung pada jenis data yang perlu diperoleh. Mekanisme penskalaan berbeda yang membantu kita mendapatkan skala dengan tepat harus digunakan dengan benar. Jika memungkinkan, skala interval dan rasio harus digunakan dalam preferensi untuk skala nominal atau ordinal. Nah, setelah data diperoleh, kebaikan data dinilai melalui uji validitas dan reliabilitas. Akhirnya, data harus diperoleh dengan cara yang memudahkan kategorisasi dan pengkodean. Yang keduanya akan dibahas nanti. Lalu kemudian yang terakhir adalah tampilan umum kuesioner. Ini saya perlihatkan contoh dari kuesioner, salah satunya ini adalah bagian pendahuluan. Di dalamnya mengungkapkan identitas peneliti dan menyampaikan tujuan survei kuesioner. Jaminan kerahasiaan informasi yang diberikan oleh peneliti akan memungkinkan jawaban yang tidak terlalu bias. Nah, lalu bagian pendahuluan juga harus diakhiri dengan catatan sopan, berterima kasih kepada responden yang telah meluangkan waktu untuk menanggapi survei. Kemudian, di sini ada data pribadi responden sebagai informasi pribadi atau pertanyaan demografis. Untuk memperoleh informasi seperti usia, adanya tingkat pendidikan, gender, status perkawinan, kemudian yang lainnya adalah status pekerjaan,
juga berapa lamanya bekerja di organisasi tertentu. Nah, ini salah satu contohnya terkait dengan data pribadi responden yang dibutuhkan. Kemudian ada data pendapatan responden jika memang dibutuhkan. Ini memperlihatkan rentang pendapatan yang mungkin diterima oleh responden. Lalu selanjutnya masuk kepada daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh responden dengan tingkat skala tertentu. Nah, di sini kita lihat dalam contoh ada 11 pernyataan terkait kehidupan kerja responden. Nanti responden ini akan menjawab dari skala yang sangat setuju hingga ke skala yang sangat tidak setuju. Peneliti bisa meminta responden untuk menjelaskan perasaan mereka ketika mengisi kuesioner tersebut. Lalu kuesioner ditutup dengan ucapan terima kasih atas partisipasi dan kontribusi dari responden yang telah meluangkan waktunya untuk menjawab kuesioner yang diberikan oleh peneliti. Selanjutnya, saya akan membahas materi observasi dan proyektif. Observasi, ada yang partisipan dan non-partisipan. Yang partisipan di sini, peneliti memasuki organisasi atau setting penelitian dan menjadi bagian dari tim kerja. Misalnya, jika seorang peneliti ingin mempelajari dinamika kelompok dalam organisasi kerja, maka ia dapat bergabung dengan organisasi sebagai karyawan dan mengamati dinamika tersebut dalam kelompok selama menjadi bagian dari organisasi kerja dan kelompok kerja. Nah, yang non-partisipan, peneliti dapat mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam kapasitas tersebut tanpa menjadi bagian integral dari sistem organisasi. Misalnya, peneliti mungkin duduk di sudut kantor dan mengamati semua aktivitas manajer. Nah, dari yang partisipan dan non-partisipan, ada yang terstruktur dan tidak terstruktur. Nah, yang terstruktur, jika pengamat memiliki seperangkat kategori aktivitas atau fenomena yang telah ditentukan sebelumnya yang direncanakan untuk dipelajari. Nah, yang tidak terstruktur, mungkin saja pengamat tidak memiliki gagasan pasti tentang aspek-aspek tertentu yang perlu difokuskan. Dalam kasus seperti itu, pengamat akan mencatat secara praktis segala sesuatu yang diamati. Nah, di sini juga terdapat ada keuntungan dan kekurangan studi observasional. Keuntungan yang pertama, data diperoleh melalui observasi lebih dapat diandalkan dan bebas dari bias responden. Nah, yang kedua, lebih mudah untuk mencatat efek pengaruh lingkungan, pengaruh pada hasil tertentu, dan juga lebih mudah untuk mengamati kelompok individu tertentu. Nah, kekurangannya, 1. Perlu bagi pengamat untuk secara fisik hadir seringkali untuk periode waktu yang lama. Yang kedua, metode pengumpulan data lambat, membosankan, dan mahal. Yang ketiga, karena lamanya subjek diamati, pengamat kelelahan dan memungkinkan bias terjadi. Yang keempat, proses pemikiran kognitif individu tidak dapat ditangkap. Yang kelima, pengamat. Nah, selanjutnya materi tes proyektif. Ide dan pemikiran tertentu yang tidak dapat diucapkan dengan mudah atau yang tetap berada di tingkat bawah sadar di benak responden biasanya dapat dibawa ke permukaan melalui penelitian motivasi. Ini biasanya dilakukan oleh profesional terlatih yang menerapkan teknik menyelidik yang berbeda untuk memunculkan ide dan pemikiran yang mengakar ke permukaan pada responden. Ide di balik penelitian motivasi adalah penggunaan emosionalitas daripada rasionalitas. Teknik-teknik yang umum untuk mengumpulkan data dari tes proyektif, yaitu yang pertama, teknik asosiasi kata. Seperti meminta responden untuk segera mengaitkan sebuah kata dengan hal pertama yang terlintas dalam pikiran, sering digunakan untuk mengetahui sikap dan perasaan yang sebenarnya. Jawabannya akan menjadi indikasi tentang apa arti kata yang dikaitkan bagi individu tersebut.
Lalu, tes apersepsi tematik. Panggilan kepada responden untuk merangkai cerita seputar gambar yang ditampilkan. Beberapa pola kebutuhan dan karakteristik kepribadian karyawan dapat dilacak melalui tes ini. Selanjutnya, tes noda tinta. Bentuk lain dari penelitian motivasi menggunakan noda tinta berwarna yang diinterpretasikan oleh responden, yang menjelaskan apa yang mereka lihat dalam berbagai pola dan warna. Meskipun jenis tes prediktif ini berguna untuk mengetahui sikap dan perasaan yang sulit diperoleh, tes ini tidak dapat digunakan oleh peneliti yang tidak terlatih untuk melakukan penelitian motivasi. Saya akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yakni multi-metode dan multi-resources pengaturan pengumpulan. Hampir semua metode pengumpulan data memiliki beberapa bias yang terkait dengannya. Pengumpulan data melalui berbagai metode dan dari berbagai sumber memberikan ketelitian untuk penelitian. Misalnya, jika tanggapan yang dikumpulkan melalui wawancara, kuesioner, dan observasi berkorelasi kuat satu sama lain, maka peneliti akan lebih yakin tentang kebaikan data yang dikumpulkan. Jika pertanyaan yang sama mendapatkan jawaban yang tidak sesuai dalam kuesioner dan selama wawancara, maka suasana ketidakpastian akan muncul dan peneliti akan cenderung mengabaikan kedua data tersebut karena adanya bias. Demikian pula jika data yang diperoleh dari beberapa sumber memiliki tingkat kemiripan yang tinggi, peneliti akan memiliki keyakinan yang lebih kuat pada kebaikan data. Misalnya, jika seorang karyawan menilai kinerjanya sebagai 4 skala pada 5 poin dan atasannya pun memberikan peringkat yang sama, peneliti mungkin cenderung menganggapnya sebagai pekerja yang lebih baik daripada pekerja biasanya. Sebaliknya, jika dia memberikan dirinya nilai 5 dari skala 5 poin dan sedangkan atasannya memberikan nilai yang sebaliknya, maka kita tidak akan tahu dari sejauh mana ada bias dan dari sumber yang mana. Oleh karena itu, korelasi yang tinggi di antara data yang diperoleh pada variabel yang sama dari sumber yang berbeda dan melalui metode pengumpulan data yang berbeda memberikan kredibilitas lebih pada instrumen penelitian dan data yang diperoleh melalui instrumen tersebut. Selanjutnya, ada data dari data yang dikumpulkan. Di sini akan meninjau dari keuntungan dan kerugian dari metode pengumpulan data yang berbeda dan kapan penggunaannya masing-masing. Yang pertama ada wawancara tatap muka. Dari sisi keuntungannya, di sini akan menyediakan data yang kaya, menawarkan kesempatan untuk menjalin hubungan baik dengan orang yang diwawancarai, dan membantu untuk mengeksplorasi dan memahami masalah yang kompleks. Banyak ide yang biasanya sulit diartikulasikan dapat dibawa dan dibahas pada saat wawancara. Sedangkan sisi negatifnya, wawancara tatap muka berpotensi menimbulkan bias pewawancara dan bisa mahal jika melibatkan subjek yang banyak. Wawancara tatap muka paling cocok pada tahap penelitian eksplorasi ketika peneliti mencoba untuk memahami konsep atau faktor situasional. Yang kedua ada wawancara telepon. Dari sisi positifnya, membantu untuk menghubungi subjek yang tersebar di berbagai wilayah geografis dan mendapatkan tanggapan langsung dari mereka. Ini adalah cara yang efisien untuk mengumpulkan data ketika seseorang memiliki pertanyaan khusus untuk ditanyakan, membutuhkan tanggapan dengan cepat, dan sampelnya tersebar di wilayah geografis yang luas. Sedangkan sisi negatifnya, pewawancara tidak dapat mengamati tanggapan nonverbal dari responden dan orang yang diwawancarai dapat memblokir panggilan. Wawancara telepon paling cocok untuk mengajukan pertanyaan terstruktur di mana tanggapannya perlu diperoleh dengan cepat dari sampel yang tersebar secara geografis. Yang ketiga, ada pemberian kuesioner secara pribadi. Dari sisi positifnya akan membantu untuk yang pertama, membangun hubungan baik dengan responden saat memulai survei. Yang kedua, memberikan klarifikasi yang diminta oleh responden di tempat. Yang ketiga,
mengumpulkan kuesioner segera setelah diisi. Dalam hal ini ada tingkat respon 100%, dan dari sisi negatifnya mengelola kuesioner secara pribadi itu lumayan mahal, terutama jika sampelnya tersebut secara geografis. Kuesioner yang dikelola secara pribadi paling cocok ketika data dikumpulkan dari organisasi yang berlokasi dekat satu sama lain, dan kelompok responden dapat mudah berkumpul di ruang konferensi atau lainnya di sebuah perusahaan. Yang keempat ada kuesioner surat. Dari sisi positifnya, menguntungkan ketika tanggapan atas banyak pertanyaan harus diperoleh dari sampel yang tersebar secara geografis, atau sulit atau tidak mungkin untuk melakukan wawancara telepon tanpa banyak biaya. Sisi negatifnya, kuesioner yang dikirim biasanya memiliki tingkat respon yang rendah dan tidak dapat dipastikan apakah data yang diperoleh bias karena non-responden mungkin berbeda dari mereka yang memang menanggapi. Survei kuesioner yang dikirim melalui pos paling cocok dan memungkinkan satu-satunya alternatif yang terbuka bagi peneliti ketika informasi akan diperoleh dalam skala besar melalui pertanyaan terstruktur dengan biaya yang wajar dari sampel yang tersebar luas secara geografis. Yang kelima atau yang terakhir yaitu ada studi observasi. Dari sisi positifnya, membantu untuk memahami masalah yang kompleks melalui observasi langsung, baik sebagai partisipan atau pengamat non-partisipan, dan kemudian jika mungkin mengajukan pertanyaan untuk mencari penjelasan tentang isu-isu tertentu. Data yang diperoleh akan kaya dan tidak tercemar oleh bias laporan diri. Dari sisi negatifnya, mereka mahal karena periode pengamatan yang lama biasanya bisa mencakup beberapa minggu atau bahkan beberapa bulan. Dan bias pengamatan mungkin ada dalam data karena biaya yang dikeluarkan sangat mahal, sangat sedikit studi observasi dilakukan dalam bisnis. Studi observasi paling cocok untuk penelitian yang membutuhkan data deskriptif non-self-report. Itu adalah kapan perilaku harus dipahami tanpa bertanya langsung kepada responden itu sendiri. Selanjutnya ada dimensi internasional keunggulan. Sejauh ini telah dibahas pengembangan instrumen untuk memperoleh tanggapan dari subjek di suatu negara. Dengan globalisasi operasi bisnis, manajer seringkali perlu membandingkan efektivitas bisnis anak perusahaan mereka di berbagai negara. Penelitian yang terlibat dalam penelitian lintas budaya juga berusaha melacak persamaan dan perbedaan dalam tanggapan perilaku dan sikap karyawan di berbagai tingkatan dalam budaya yang berbeda. Ketika data dikumpulkan melalui kuesioner dan kadang-kadang melalui wawancara, seseorang harus memperhatikan alat ukur dan bagaimana data dikumpulkan. Selain juga peka terhadap perbedaan budaya dalam penggunaan istilah-istilah tertentu, survei juga harus disesuaikan dengan budaya yang berbeda pada setiap negara. Dalam tingkatan internasional survei, terdapat masalah-masalah yang kemungkinan dihadapi oleh peneliti, mulai dari masalah khusus dalam instrumen untuk penelitian lintas budaya. Dalam masalah ini biasanya mencakup masalah bahasa, di mana perbedaan bahasa di setiap negara yang mengharuskan peneliti menerjemahkan ulang atau menerjemahkan balik untuk menyetarakan kata serta idiom-idiom sehingga tidak terjadi kesalahpahaman, serta kesetaraan konseptual, di mana arti dari kata-kata tertentu dapat berbeda dalam budaya yang berbeda. Selanjutnya ada masalah pengumpulan data. Setidaknya ada 3 masalah penting untuk pengumpulan data lintas budaya, seperti kesetaraan respons, waktu pengumpulan data, serta status individu yang mengumpulkan data.
Seperti yang ditunjukkan pada awal tahun 1969 oleh Michel dalam survei wawancara, gaya wawancara berorientasi egaliter yang digunakan di Barat mungkin tidak sesuai dalam masyarakat yang memiliki status dan struktur otoritas yang jelas. Juga ketika orang asing datang untuk mengumpulkan data, tanggapannya mungkin bias karena takut menggambarkan negara itu kepada orang asing dalam cahaya yang merugikan. Peneliti harus peka terhadap nuansa budaya di saat terlibat dalam penelitian lintas budaya. Ada baiknya berkolaborasi dengan peneliti lokal saat mengembangkan dan mengelola instrumen penelitian, terutama jika bahasa dan adat istiadat responden berbeda dengan peneliti. Selanjutnya ada managerial survey. Sebagai seorang manajer mungkin akan melibatkan konsultan untuk melakukan penelitian dan mungkin tidak mengumpulkan data sendiri melalui wawancara, kuesioner, atau observasi. Namun, selama contoh tersebut, ketika Anda terpaksa harus mendapatkan informasi terkait pekerjaan melalui wawancara dengan klien, karyawan, atau orang lain, Anda akan tahu bagaimana menyusun pertanyaan yang tidak bias untuk mendapatkan jenis yang tepat dari pertanyaan yang berguna. Selain itu, manajer sebagai sponsor penelitian akan dapat memutuskan pada tingkat kecanggihan apa yang manajer inginkan untuk mengumpulkan data berdasarkan kompleksitas dan beratnya situasi. Selain itu, sebagai partisipan pengamat konstan dari semua yang terjadi di sekitar dan di tempat kerja, manajer akan dapat memahami dinamika yang beroperasi dalam situasi tersebut. Selain itu, sebagai manajer, Anda akan dapat membedakan antara pertanyaan yang baik dan buruk yang digunakan dalam survei dengan kepekaan terhadap variasi budaya. Tidak hanya dalam penskalaan, tetapi juga dalam pengembangan seluruh instrumen survei dan dalam pengumpulan data seperti yang dibahas dalam bab ini. Selanjutnya ada etika dalam pengumpulan data. Beberapa masalah etika harus ditangani saat pengumpulan data. Yang pertama ada etika dan peneliti. Yang pertama, memperlakukan informasi yang diberikan oleh responden sebagai informasi yang sangat dirahasiakan dan menjaga privasinya. Ini adalah salah satu tanggung jawab utama peneliti. Yang kedua, peneliti tidak boleh menggambarkan sifat penelitian kepada subjek, terutama dalam percobaan laboratorium. Tujuan peneliti harus dijelaskan kepada mereka. Yang ketiga, informasi pribadi atau yang tampak mengganggu tidak boleh diminta. Dan jika benar-benar diperlukan untuk proyek, informasi itu harus disadap dengan sensitivitas tinggi kepada responden dengan menawarkan alasan khusus untuk itu. Yang keempat, apapun sifat metode pengumpulan data, harga diri dan harga diri subjek tidak boleh dilanggar. Yang kelima, tidak seorang pun harus dipaksa untuk menanggapi, dan jika seseorang tidak ingin memanfaatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam survei, keinginan individu tersebut harus dihormati. Persetujuan yang diinformasikan dari subjek harus menjadi tujuan dari peneliti. Ini berlaku bahkan ketika data dikumpulkan melalui cara mekanis seperti merekam wawancara, merekam video, dan sejenisnya. Yang keenam, pengamat non-partisipan harus sedapat mungkin tidak mengganggu. Yang ketujuh, dalam studi laboratorium, subjek harus diberi pengarahan dengan mengungkapkan penuh alasan eksperimen setelah mereka berpartisipasi dalam penelitian. Yang kedelapan, subjek tidak boleh dihadapkan pada situasi di mana mereka dapat mengalami cedera fisik atau mental. Peneliti harus mengambil tanggung jawab pribadi untuk keselamatan mereka. Yang kesembilan, sama sekali tidak boleh ada kesalahan representasi atau distorsi dalam melaporkan data yang dikumpulkan selama penelitian.
Yang selanjutnya yakni yang kedua ada perilaku etis responden. Yang pertama, subjek. Setelah menggunakan pilihan untuk berpartisipasi dalam studi, harus bekerja sama sepenuhnya dalam tugas-tugas yang akan datang, seperti menanggapi survei atau mengambil bagian dalam eksperimen. Yang kedua, responden juga memiliki kewajiban untuk menjawab dengan jujur. Penyajian yang keliru atau pemberian informasi karena diketahui tidak benar harus dihindari. Iya, sekian pembahasan materi yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk para presenter yang telah memaparkan materi-materinya. Selanjutnya saya akan memberikan sedikit kesimpulan dari penjelasan tadi, di mana kesimpulan yang dapat kita ambil itu adalah bahwa metode pengumpulan data yaitu suatu teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Metode pengumpulan data menunjukkan suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui tes observasi, wawancara, dokumentasi, tes proyektif, dan sebagainya. Nah, mungkin itu saja kesimpulan yang bisa saya kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya di kelas daring mata kuliah Metodologi Penelitian Bisnis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.